Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Nenek di Lampung Tengah fasih berbahasa Prancis. Seorang nenek fasih berbahasa Prancis tinggal di Lampung Tengah dengan usia 81 tahun. Nenek tersebut bernama Suzani atau Mbah Suyan, warga Dusun Mulyo Katon, Kampung Toto Katon, Kecamatan Punggur. Mbah Suyan adalah warga Indonesia yang lahir di Kepulauan Pasifik Kaledoni Baru. Meski sudah lama meninggalkan Kaledonia Baru, ia tetap mahir berbahasa Prancis. Saat Tribun Lampung berkunjung ke rumahnya di Dusun Mulyo Katon, Kampung Toto Katon, Kecamatan Punggur pada Minggu 31 Oktober 2021 lalu, di sana Suzani menyambut baik dengan mengucapkan selamat datang dalam bahasa Prancis. Bukan hanya sekedar tahu bahasa Napoleon Bonaparte saja, Suzani menceritakan panjang sejarah latar belakang keluarganya. Pada masa penjajahan Belanda, keluarganya dipekerjakan ke negara Kaledonia Baru di Kepulauan Pasifik. Dari pernikahan sang ayah dengan perempuan Kaledonia lahir 6 anak dan Suzani adalah anak keempat dari 6 bersaudara yang lahir pada 9 November 1939. Lahir dan tumbuh remaja di ibu kota Kaledonia, Nouméa, Suzani dididik dengan pendidikan orang-orang dari Prancis hingga setingkat kelas 3 SMP. Dari situlah bahasa Prancis Suzani didapatkan. Setelah masa penjajahan selesai dan berita kemerdekaan Indonesia dari Belanda sampai ke Kaledonia, barulah Suzani yang biasa dipanggil warga di Kampung Toto Katon dengan panggilan Mbah Suyan kembali lagi ke Indonesia pada tahun 1950 dengan sang ayah dan ketiga saudaranya yang lain. Setelah beberapa waktu menetap di Jakarta dan Surabaya bersama 3 saudaranya dan sang ayah, akhirnya ditempatkan di Pulau Sumatera dengan tujuan Lampung dan akhirnya ditempatkan di Kampung Toto Katon, Kecamatan Punggur. Sebagai nyauli, bahkan Suzani masih mengurus paspor di imigrasi untuk berpindah ke warganegaraan hingga awal tahun 1990-an. Dan saat ini ia telah menjadi warga negara Indonesia sepenuhnya. Setelah menetap di Punggur, Suzani hanya menggunakan bahasa Prancis kepada ketiga saudaranya, sang ayah dan juga beberapa nyauli lainnya yang diberangkatkan dari Kaledonia ke Lampung. Setelah hampir 10 tahun di Indonesia, barulah Suzani mulai terbiasa dengan bahasa Indonesia dan mulai berinteraksi dengan teman-temannya yang asli pribumi dengan bahasa Indonesia dan Jawa. Suzani mengatakan bahwa saat ini dirinya masih sering berkomunikasi dengan teman sewaktu di Kaledonia yang juga ditempatkan di Punggur namun berbeda kampung dengannya. Namun kebanyakan dari mereka, kata Suzani, sudah meninggal dunia dan sudah sulit diajak berkomunikasi. Berpuluh-puluh tahun terpisah dengan 2 saudaranya yang lain yang masih tinggal di Kaledonia, Nenek Suyan mempunyai kesempatan kembali lagi ke tanah kelahirannya itu pada 2018 lalu dan ia bersilaturahmi dengan keluarga besarnya di sana. Di Nouméa, Suzani mengaku masih banyak mengenal nama tempat dan jalan meski saat ini sudah banyak berubah dengan berdirinya bangunan gedung di negara tersebut. Saat ini nenek yang ramah dan murah senyum ini banyak menghabiskan masa tuanya di sebuah rumah sederhana di Dusun Mulyo Katon, Kampung Toto Katon, Kecamatan Punggur bersama 9 anak dan 17 cucu beserta puluhan cicitnya. Berita selanjutnya, pria misterius bagi-bagi bubur ayam dan batagor secara gratis. Aksi seorang pria yang memborong makanan serta membagikannya secara gratis di kawasan Stadion Pahoman, Bandar Lampung membuat heboh warga yang berolahraga pagi dan bermain di sekitar stadion. Pria yang memborong makanan bubur ayam dan batagor itu mengenakan jaket dengan logo angka 308. Hal itu terjadi pada Minggu 31 Oktober 2021 pagi. Pria yang tak diketahui identitasnya itu memborong bubur ayam dan juga batagor pedagang yang ada di Stadion Pahoman. Ia lalu meminta pedagang membagikannya secara gratis kepada warga yang datang.
Tak hanya bisa menyantap bubur ayam dan batagor secara gratis, warga yang datang pun dipersilahkan untuk membawa panganan tersebut pulang. Nisa, pedagang batagor mengatakan dirinya bahkan sempat terkejut saat pria berjaket 308 ini memintanya menggratiskan semua batagor yang tengah disantap pembeli. Tak hanya itu, pria misterius ini juga memborong habis semua batagor dagangannya. Tak hanya batagor Nisa yang diborong, bubur ayam dagangan dari Susilo Sugiarto ikut diborong juga. Susilo mengaku tak mengenal persis sosok pria tersebut. Pasalnya, ia sendiri belum sempat berkenalan secara langsung karena saat itu sedang sibuk melayani pembeli. Meski tak mengenali orang itu, Susilo sempat melihat pria tersebut mengenakan jaket berlogokan angka 308. Menelisik angka 308 yang disebut pedagang, tidak menutup kemungkinan pria tersebut merupakan dari institusi kepolisian. Meski belum diketahui pasti siapa sosok pria baik hati di balik jaket 308 itu, yang jelas pedagang dan masyarakat merasa sangat terbantu. Berita selanjutnya, siswa SD dan SMP di Bandar Lampung akan laksanakan PTM pada Januari 2022. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD se-Bandar Lampung mengikuti arahan Pemkot Bandar Lampung. Siswa di semua kelas direncanakan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM pada Januari 2022 mendatang. Sekretaris MKKS SMP Bandar Lampung Irwan Kolbi mengatakan, sejauh ini PTM terbatas berjalan lancar. Jika kondisi tersebut berlanjut, katanya PTM akan diberlakukan untuk semua kelas pada tahun depan. Menurutnya Pemkot Bandar Lampung kembali memperlakukan belajar dari rumah karena adanya kekhawatiran. Kalau secara keseluruhan tidak ada masalah, hanya saja karena khawatir adanya wabah COVID-19, makanya untuk kelas 8 akan ditunda dulu PTM-nya dan kembali belajar dari rumah. Ketua K3S SD se-Bandar Lampung Rita Gustiana mengatakan PTM saat ini berjalan baik-baik saja. Tidak ada siswa yang terkonfirmasi COVID-19 pasca pembukaan PTM. Kemudian untuk siswa kelas lainnya akan dipertimbangkan dan akan ada evaluasi dulu secara berkesinambungan. Berita selanjutnya, Dinkes Lampung Selatan bentuk Jumantik cegah DBD. Memasuki musim penghujan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan membentuk kader juru pemantau jentik atau Jumantik di setiap puskesmas untuk mengantisipasi penyakit demam berdarah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yakni Basuki Didik Setiawan mengatakan, salah satu bentuk pencegahan DBD yang dilakukan pihaknya yaitu membentuk kader Jumantik di setiap puskesmas. Didik mengatakan pihaknya juga akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan terutama tidak menggantung pakaian karena akan menimbulkan banyak nyamuk. Pihaknya juga akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menanam tanaman anti nyamuk seperti tanaman serai dan lainnya. Masyarakat dapat menggunakan lotion anti nyamuk untuk menghindari gigitan nyamuk. Didik mengungkapkan bagi masyarakat yang lingkungannya terjadi kasus DBD, segera menghubungi petugas puskesmas terdekat untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. Lalu langkah selanjutnya pihaknya akan melakukan tindakan fogging dan abitasasi jika memang dinyatakan ada penderita dan didukung dengan hasil PE di mana terdapat banyak jentik nyamuk Aedes aegypti. Berita selanjutnya, Polres Mesuji amankan 2 kurir sabu asal Riau. 2 tersangka kurir sabu asal Riau diamankan jajaran Polres Mesuji. Bersama mereka disita sabu seberat 4,5 kg. Kapolres Mesuji AKBP Ali mengungkapkan, kedua tersangka akan dijerat pasal 114 ayat 2 JO, pasal 132 ayat 1 subsidiar pasal 115 ayat 2 JO, pasal 132 ayat 1 lebih subsidiar pasal 112 ayat 2 JO, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Alim menyebut kedua tersangka terancam hukuman 5 hingga 20 tahun penjara.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Mesuji. AKBP Ali mengapresiasi tim gabungan yang berhasil mengamankan 4,15 kg sabu. Bahkan, dia menyebut keberhasilan itu sangatlah luar biasa. Kapolres Mesuji AKBP Ali mengungkapkan dua tersangka kurir sabu diamankan bersama sabu seberat 4,15 kg. Kasat Res Narkoba Polres Mesuji Ibtu M. Nufi mengatakan 4,15 kg sabu tersebut diamankan dalam penggeledahan di mobil pada Kamis 28 Oktober 2021. Petugas menemukan sebuah tas punggung di bawah lantai kursi mobil samping sopir. Saat diperiksa ditemukan sebuah plastik berwarna hitam dan dua buah plastik berwarna merah. Masing-masing terdapat dua bungkus teh Cina bertuliskan King Sun, yang di dalamnya terdapat plastik bening besar berisi sabu seberat 4,15 kg. Selain itu, satu unit handphone merek Nokia berwarna merah muda ditemukan dari tangan saudari FW berusia 28 tahun, satu unit handphone merek Vivo warna merah dan satu unit handphone merek Nokia warna biru ditemukan pada cup holder mobil. Tim gabungan Polres Mesuji berhasil menangkap dua kurir sabu asal Riau ini, di mana bersama keduanya ditemukan juga 4,15 kg sabu. Berikut konferensi pers dari Polres Mesuji. Berdasarkan hasil lidik yang dilakukan oleh anggota Satres Narkoba, kemudian dilakukan upaya penghadangan. Setelah mendapatkan informasi, dilakukan penghadangan terhadap mungkin dua tersangka yang ada di hadapan rekan-rekan sekalian ini yang berinisial H bin S, kemudian F binti almarhum A, umur H bin S umur 33, F binti A umur 28 tahun, perempuan. Kemudian dilakukan penghadangan di Jalan Poros Gedung Ram, kemudian dilakukan penggeledahan. Ya. Kijang Innova warna hitam nomor pol BG 9744 MJ. Pada saat penggeledahan ditemukan kurang lebih ada 4.150 gram sabu-sabu. Berdasarkan hasil pendalaman bahwasanya barang bukti ini berasal dari Riau. Dan kalau kita lihat kemasan yang ada di sini, teh Cina ini sudah familiar. Dimungkinkan barangnya berasal dari Malaysia. Kalau rencananya tersangka ini mau bawa barang ini kemana? Rencananya barang ini kalau dilihat dari arah tujuan daripada mobil Innova ini mengarah ke daerah perairan. Berita selanjutnya, KPK periksa saksi terkait dugaan gratifikasi di Pemkab Lampung Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan gratifikasi di Pemkab Lampung Utara. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Akbar Tandani Ria Mangkunegara alias ATMN sebagai tersangka. Akbar adalah adik ex-Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan perkembangan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut. Tim penyidik KPK telah memeriksa saksi atas nama Syahbudin atau ASN dan Raden Syahril di Lapas Kelas 2A Kalian Lampung Selatan pada Rabu 27 Oktober 2021 lalu. Sebelumnya di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung pada Selasa 26 Oktober 2021, penyidik juga memeriksa Sri Widodo dan Bakhtiar Basri. Seluruh saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait berbagai proyek di Pemkab Lampung Utara yang diduga telah diatur dan ditentukan pemenangnya oleh tersangka. Oleh karena itu, tim penyidik KPK memeriksa saksi-saksi terkait setelah ATMN ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Oktober 2021. ATMN yang juga merupakan seorang ASN ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi di pemerintahan Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2019. Hal itu berdasarkan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak serta fakta persidangan Agung Ilmu Mangkunegara yakni Bupati Lampung Utara periode 2014-2019.
Dilanjutkan dengan proses penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan pada April 2021. Perkara ini adalah pengembangan di mana sebelumnya KPK juga telah menetapkan 2 tersangka, yakni Agung Ilmu Mangkunegara dan Syahbudin. Dalam perkara ini, kata Ali Fikri, tersangka ATMN sebagai representasi atau perwakilan dari Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara, di mana yang bersangkutan berperan aktif untuk ikut serta dan terlibat dalam menentukan pengusaha yang mendapatkan bagian alokasi proyek di Dinas PUPR Lampung Utara dalam kurun 2015-2019. Dalam setiap proyek yang dimaksud, tersangka ATMN dengan dibantu oleh Syahbudin, Taufik Hidayat, Desyadi, dan Gunaido, utama sebagaimana perintah dari Agung Ilmu Mangkunegara, memungut sejumlah uang atau fee atas proyek-proyek di Lampung Utara. Realisasi penerimaan fee tersebut diberikan secara langsung maupun melalui perantara Syahbudin, Raden Syahrul, Taufik Hidayat, dan pihak terkait lainnya kepada tersangka ATMN untuk diteruskan ke Agung Ilmu Mangkunegara. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 128 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO pasal 65 KUHP. ATMN juga diisolasi mandiri selama 14 hari sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID-19 di dalam lingkungan rutan KPK. Karena setiap pelaksanaan tugasnya merupakan amanah dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.